Apa yang kebayang ketika, wah nanti Ramadan saya tuh ngelihat Ramadan itu adalah momen yang pas untuk melakukan aktivitas khusus. Salah satunya membersihkan lemari. Oke. Jadi nggak tahu kenapa dari tahun-tahun sebelumnya tuh saya selalu memplotkan Ramadan itu harus ada satu skill. Aku penasaran sih sebenarnya kenapa ya kalau puasa tuh 30 hari gitu. Kan profesor di Jepang, ya kalau nggak salah profesor ya gitu, itu tentang manfaat puasa terhadap tubuh. Orang yang mau berhenti ngerokok, hari-hari pertama dia susah. Oke. Nah, tapi setelah dia itu melewati 25 hari atau 30 hari, biasanya tuh akan Ramadan berakhir, terus misalkan oke, dia pencapaian untuk berubah atau perilaku dirinya tadi berubah. Apakah berpengaruh juga sama tulisan tangannya berubah juga nggak, Kang? Kalau secara psikologi ya, Kang Afif ya, ketika misalkan kita mau lebih baik lagi gitu di bulan Ramadan, berarti yang berubah itu karakter atau perilaku? Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi di Grafocast bersama saya Kang Afif dan Dania. Yes. Dan di materi kali ini kita akan sharing santai membahas tentang Ramadan. Mumpung momennya lagi pas banget ya. Iya, mumpung lagi ini Ramadan ya Kang Afif ya. Ramadan, betul. Nah, yang menarik adalah biasanya nih sebelum, terutama untuk yang muslim ya gitu, sebelum masuk Ramadan kadang-kadang tuh punya persepsi yang berbeda-beda ketika mau mengisi di hari-hari Ramadannya. Iya, betul. Kan? Ada yang, wah Ramadan asik, bisa tidur lama, ada yang bilang kayak gitu ya. Bener. Ada juga, wah Ramadan kesempatan untuk introspeksi diri, merubah diri gitu. Ada juga yang Ramadan yang keingetannya adalah, wah asik berarti nanti bisa mudik, misalnya jalan-jalan gitu. Iya. Nah itu kan ada macam-macam. Coba saya mau tanya nih ya, kalau Dania ya gitu, itu ketika waktu ngedeketin Ramadan yang kebayang apa nih mau Ramadan? Waktu Ramadan itu pas ngedeketin itu adalah bayar puasa. Nah, tuh, bayar ya utang banyak puasa. tuh yang ngerasain yang sama tuh. Iya, yang pasti itu bayar utang puasa dulu ya Kang Afif ya, kalau perempuan ya, karena kalau dari segi apa namanya, dari apa ya, kayak bukan aturannya apa ya disebutnya. Jadi kalau misalkan kita belum bayar itu nanti dikali 2 lagi nanti gitu kan, after Ramadannya gitu. Berarti sebelum Ramadan yang kepikiran, waduh harus bayar utang nih. Harus bayar berarti utang akhirnya dulu, gitu. Sebelum Ramadan puasa dulu. Puasa dulu. Tapi itu ada positifnya loh. Kenapa tuh Kang Afif? Sehingga pas ketika masuk Ramadannya udah siap puasanya, betul nggak? Nggak kaget gitu ya. Iya. Betul. Sebenarnya karena emang terbiasa, mungkin banyak produktivitas, produksinya mungkin tinggi, terus tiba-tiba puasa tuh kadang-kadang iya sih, kadang-kadang kayak gitu, betul. Nah, coba siapa di sini yang kalau misalnya pas hari pertama Ramadan biasanya suka ngerasa lemes banget, kan suka gitu kan, gitu, lemes banget. Nah, mungkin boleh sharing ya di komen, wah saya termasuk tim yang bisa puasa kapanpun gitu, atau yang iya ya hari pertama ternyata rada lemes ya gitu, seperti itu. Kalau Kang Afif pas hari pertama gimana? Hari pertama tahun ini benar-benar sangat out of the box banget. Kenapa tuh? Kenapa? Hari pertama itu kan tanggal 1 kemarin. Iya, 1 Maret ya. Ya, 1 Maret ya, pas 1 Ramadan, 1 Maret. Pas diminta hari pertama ngajar full day. Hah? Ngajar apa Kang? Ngajar grafonomi. Grafonomi ya, meskipun online ya gitu, pakai Zoom gitu kan. Tapi ngajar seharian di hari pertama puasa dan sebelumnya jarang puasa gitu. Jadi akhirnya waduh itu sehari tuh luar biasa. Hari kedua ada perjalanan ke Mataram dan di sana naik bukit gitu kan gitu. Wah itu perjuangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa sekali. Tapi nggak batal kan Kang? Nggak batal, alhamdulillah ya gitu. Semoga sah. Semoga sah, oke. Gitu. Nah iya. sekarang coba nih, itu kan tadi sebelum puasanya. Apa yang kebayang ketika wah nanti Ramadan saya mau apa ya gitu, memanfaatkan Ramadan ini, apakah biasa aja sama kayak hari-hari kemarin atau kayaknya saya bisa ngapain deh gitu. Oke, aku gitu ya biasanya. Biasanya kalau aku dari tahun ke tahun itu kayak karena kalau aku biasanya suka nyebutnya Ramadan itu adalah bulan jackpot Kang. Nah, jackpot pahala gitu kan. Jackpot pahala. Jackpot pahala. Jadi kayak biasanya selain untuk
memperajin lagi ibadah gitu ya. Terus juga punya tujuan juga kayak biasanya harus ngeberesin baca Al-Qur'an. Kayak gitu. Nah, terus juga kalau aku kebiasaan tahun ke tahun itu adalah salah satunya membersihkan lemari. Membersihkan lemari itu maksudnya kayak baju-baju yang nggak kepake itu tuh bisa aku bisa aku pindah tangankan gitu. Ya ke orang yang bisa membutuhkan. Jadi seenggaknya di bulan itu tuh biar jackpot aja, pahala aja kawan. Iya. Tapi jadi penasaran nih, itu karena memang niatnya untuk menyerahkan atau asik ada yang baru nih gitu. Yang baru. Nah, jadi udah nih kan, udah misalkan oke nih bajunya udah aku pisahin nih untuk yang dihibahkan gitu kan. Ternyata pas ngeliat tiba-tiba lemari jadi kosong gitu. Jadi kosong sih, kalau kok lemari jadi kosong sih. Wah, ini kayaknya harus beli baju baru lagi sih. Itu ternyata itu tuh kayaknya niat awalnya tuh itu. Oke, wah menarik juga. Iya. Kalau Kang Afif gimana nih? Kalau untuk Ramadan biasanya apa sih yang suka yang suka pengen banget Kang Afif lakuin gitu di Ramadan? Jadi sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya tuh ngelihat Ramadan itu adalah momen yang pas untuk melakukan aktivitas khusus. Contohnya? Selain ibadah ya, ibadah kan ya ada yang target misalnya sehari 1 juz gitu ya. Meskipun ya alhamdulillah kadang tercapai kadang enggak gitu kan. Nah, tapi selain ibadah ya yang lebih banyak itu salah satunya adalah di pengembangan diri. Oke. Jadi nggak tahu kenapa dari tahun-tahun sebelumnya tuh saya selalu memplotkan Ramadan itu harus ada satu skill atau kemampuan baru atau hasil karya baru gitu. Kayak contoh berapa tahun lalu itu grafonomi. Itu setiap Ramadan tuh. Grafonomi, gitu kan ngambil sertifikasinya dari Honolulu Hawaii, tapi mengerjakan dan menyelesaikannya itulah setiap di Ramadan itu. Ujian-ujiannya itu di Ramadan. Jadi berapa tahun tuh ya Ramadan terus. Tahun lalu yang aplikasi Grafo Insight Pro. Nah, itu deskripsi dan sebagainya itu full di Ramadan. Nah, harapannya sih sekarang itu belajar coding. Gitu di Ramadan ini. Tapi kayaknya beralih ke sebenarnya nggak sih, belum beralih sih. Memang mau nanti mungkin di 10 hari terakhir mungkin itikaf sama ini. Nah, sama ini belajar tentang dunia konten lebih didalamin lagi. Oke. Gitu, kenapa kalau ini skillnya tuh di Ramadan ya Kang? Kenapa harus di Ramadan nih? Nah, nggak tahu kenapa ya, ajaib gitu. Mungkin ya bulan berkah ya gitu. Iya. Dalam 1 bulan itu tuh kok kayaknya waktu tuh lebih produktif, lebih teratur, lebih tertata gitu. Itu ajaib gitu loh. Ya? Oke. Oke. Tapi selain itu juga sebenarnya kalau banyak banget nih ya yang aku dengar gitu ya dari teman-teman semua juga kayak kalau puasa itu juga adalah salah satunya yang untuk introspeksi diri juga gitu ya Kang Afif ya. Karena mungkin puasa itu sendiri juga kayak bukan menahan lapar dan haus aja kali ya Kang Afif, untuk menahan kesabaran kali gitu ya Kang Afif. Betul. Jadi melatih gitu ya Kang Afif ya. Betul. By the way, tahu nggak Dania? Kenapa? Sekarang lagi heboh di media sosial, ya lagi sering tuh muncul yang penelitian profesor di Jepang, ya kalau nggak salah profesor ya gitu, itu tentang manfaat puasa terhadap tubuh. Pernah ngeliat nggak itu? Iya, aku pernah baca ya. Pernah ya gitu. Nah itu menarik tuh. Nah saya nggak tahu tuh, rekan-rekan pernah ngeliat nggak? Jadi ternyata ya ada penelitian di Jepang, ketika kita itu puasa, itu sel-selnya itu kan sel itu dia butuh makanan. Iya. Ya. Nah kalau kita nggak puasa dulu nih, ya nggak puasa, makan terus gitu terpenuhi terus, maka si sel-sel itu dia akan dapat nutrisi terus, makanan dari apa dan makanan sebagainya. kita ya. Betul. Termasuk sel-sel yang udah tua atau yang tanda kutip sakit atau yang udah menjadi ibaratnya yang harusnya tuh dikeluarkan. Karena dapat makanan terus dia jadinya hidup. Atau disebutnya katanya zombie. Jadi hidup tapi malah bisa mengganggu yang lain. Nah itu terjadi ketika kita makan terus setiap hari ya gitu. Ya pokoknya terpenuhi terus. Nah ketika puasa, maka kan mereka tuh berkurang tuh mendapatkan asupannya itu. Terus kalau penelitian itu spesifik, dia tuh bilang kayak gini, setelah melewati 16 jam katanya. 16 jam itu si sel-sel yang tadinya yang
nggak sehatnya atau yang udah tua itu, maka dia akan memakan si dirinya sendiri. Gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan itu ya udah meluluh dan keluar. Gitu, mati dan akhirnya keluar. Maka yang hidup di dalam tubuh kita yaitulah yang sel-sel sehat aja. Nah, makanya itu bisa meminimalisir kanker, sudah gitu gangguan-gangguan macam-macam di itu ya gitu. Nah, itu dalam tubuh. Nah, itu salah satu manfaat puasa yang saya sendiri baru tahu tuh ya dari itunya. Tapi Kang Afif, aku penasaran sih sebenarnya kenapa ya kalau puasa tuh 30 hari gitu. Apakah ada, kalau secara penelitian yang tadi kata Kang Afif itu ada pengaruhnya juga nggak Kang Afif untuk kesehatan gitu? Nah ini menarik nih. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa puasa itu 30 hari? Ya kurang lebih ya, 30, kadang 29, kadang 30 gitu. Memang kalau ngelihat dari umumnya kan, ya kan pas 1 bulan gitu kan, bulan Ramadan gitu ya. Tapi kalau kita ngebahasnya dari sisi lain ya, dari sisi psikologis. Di dunia psikologis itu ada ilmu yang memberitahu kayak gini. Jadi kebiasaan seseorang itu, habit seseorang itu akan bisa berubah dan relatif menetap ketika dia itu sudah melewati kurang lebih 25 hari melakukan yang berulang. Misal contohnya gini. Misalnya kita punya habit bangun jam 7 pagi. Kemudian wah saya pengen untuk mulai membiasakan bangun jam 4 terus udah gitu nggak tidur lagi. Kalau sebelum-sebelumnya bisa sih bangun jam 4 tapi susah banget gitu. Nah, pengen dibikin habit. Nah, biasanya di hari pertama, kedua gitu pas mau mulai perubahan kita nyetel alarm ya kan. Udah gitu tapi masih berat tuh. Masih berat gitu. Nah, tapi ketika itu sudah terbiasa melewati hari ke-25 ya bahkan kalau lebih bagus gitu. Nah, habit itu akan bisa semakin lebih menetap. Apalagi kalau itu kan baru perubahan perilakunya aja. Oh, perilaku oke. Bangunnya pagi. Nah, ketika dimasuki dengan namanya tuh persepsi ya bahwa kenapa harus bangun pagi? Oh, karena lebih sehat. Oh, karena lebih bagus. Oh, lebih apa gitu. Jadi why-nya. Nah, why-nya itu lebih jelas. Maka itu akan yang membuat lebih awetnya. Jadi bukan sekedar perubahan. Saya ambil contoh lagi misalnya orang yang mau berhenti ngerokok. Sama tuh. Orang yang mau berhenti ngerokok, hari-hari pertama dia susah. Nah, tapi setelah dia itu melewati 25 hari atau 30 hari, biasanya tuh akan mudah ke depannya. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar perilaku nggak ngerokoknya, tapi why berhenti ngerokoknya itu harus jelas. Gitu. Nah, sekarang kembali ke puasa. Puasa itu kan salah satunya adalah untuk tadi melatih nafsu, melatih manajemen waktu, melatih mengembangkan diri, ya melatih akhlak dan sebagainya. Itu kan perubahannya. Nah, ketika diikuti dengan why-nya, misalnya oh ya karena memang yang bagus tuh kayak gini, misalnya kita mencontoh Rasulullah SAW misalnya gitu, ya akhlaknya bagus dan sebagainya, dimanfaatkan untuk itu, maka harapannya setelah 25 hari, ya mungkin setelah 30 hari ya gitu, 25 hari lebih, maka disitulah harapannya kebiasaan dan karakteristik baru itu nempel pada orang tersebut. Karena itu. Iya benar-benar, karena aku juga beberapa kali baca studi penelitian kayak gitu ya Kang Afif, kalau misalkan untuk kayak terapi kayak gitu tuh ada beberapa hari yang kayak harus rutin gitu ya. 21 hari, ada yang sampai 60 hari juga gitu. Tapi rata-rata kayak sampai 21 hari gitu ya. Kayak kalau grafoterapi kayak gitu itu berapa hari Kang? Nah, betul, grafoterapi kalau di kami kan ada tuh grafocybernetic. Ya kan gitu yang latihan gitu. Itu sama di settingnya 30 hari. 30 hari 30 ya? Hari. Kan kita tadi ada beberapa rencana ketika Ramadan, aku mau aku mau introspeksi diri misalkan, aku mau menjadi lebih baik untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan nanti di bulan Ramadan kayak gitu kan. Memanfaatkan Ramadan untuk itu gitu Kang Afif. Nah, sebenarnya ketika nih nanti ketika sudah Ramadan berakhir, terus misalkan dia pencapaian untuk berubah atau perilaku dirinya tadi berubah, apakah berpengaruh juga sama tulisan tangan ini berubah juga nggak Kang? Wow. Iya, itu sebenarnya nggak semudah itu ya, nggak seberubah itu, betul. Gitu ya? Karena tulisan tangan kan bisa dibilang udah terbentuk bertahun-tahun. Nah, anggap aja misalnya ini udah 20 tahun misalnya nih ya, usianya udah 20 tahun gitu. Nah, itu kan udah relatif ajek ya kalau di umur segitu. Nah, puasa yang 30 hari meskipun bisa jadi nanti ada perubahan, jadi lebih disiplin atau lebih apa gitu. Nah, itu belum tentu
terjadi perubahan dalam tulisan tangannya. Karena itu dua yang berbeda. Kecuali kalau, nah penjelasannya panjang lagi. Nah itu sebenarnya udah sempat dibahas di video kita yang tentang grafoterapi. Grafoterapi. Gitu. Nanti bisa lihat aja di link di sini ya, gitu di atas ini. Oke. Tapi berarti kalau secara psikologi ya Kang Afif ya, ketika misalkan kita mau lebih baik lagi gitu di bulan Ramadan, berarti yang berubah itu karakter atau perilaku? Dua-duanya harapannya. Dua-duanya juga harapannya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang nih ya. Menurut Dania, berarti kalau orang itu mau berubah dalam 30 hari nih, kan tadi misalnya mau apapun itu ya, misalnya mau jadi bisa coding atau bisa jadi rajin, jadi apa, selain dari goals, target praktis itu, menurut Dania perlu nggak orang itu mengetahui kepribadiannya sendiri? Kalau menurut aku penting sih ya, karena kita tahu nanti indikator diri kita sendiri gitu Kang Afif ya. Maksudnya kayak ternyata apa yang masih perlu diperbaiki, apakah yang masih harus dikembangin, atau misalkan yang harus yang dipertahanin kayak gitu. Yes, setuju banget. Jadi ini juga nyambung sama salah satu materi yang kami sharing ya di acara HUT GI ke-13 ya, di 12 Maret ya 2025. Jadi di situ salah satunya ngebahasnya tentang ketika kita itu tahu gambaran diri, ya misalnya menggunakan grafologi. Kemudian ternyata saya itu orangnya buru-buru. Kelihatan nih dari tulisan tangannya gitu. Di satu sisi saya ingin berubahnya, misalnya saya ingin belajar, anggap aja misalnya pengen bisa coding misalnya gitu ya. Tapi tahu nih saya itu karakternya itu buru-buru. Nah, maka ini bisa kita jadikan antisipasi untuk gimana dengan karakter saya yang buru-buru itu, misalnya contoh gitu, bisa menyelesaikan coding ini dalam 30 hari. Karena kalau kita nggak tahu bahwa diri kita itu seperti apa, nanti malah kok nggak selesai-selesai sih? Pengennya cepat selesai dong gitu, kata si yang buru-buru ini gitu. Nah, jadi harus tahu dirinya. Berarti nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjutnya, berarti ikutan webinar ya Kang Afif ya? Webinar bisa ya gitu. Atau download aja ada ebook potensi. Ya untuk Anda yang pengen tahu nih, ya pengen tahu gratis ya gitu. Itu kami ada ebooknya namanya Temukan Potensi Diri. Ya, caranya gampang banget ya. Cek aja linknya di deskripsi, udah kami siapkan. Download, baca, dan siapa tahu bisa membantu Anda untuk mengenal potensi diri Anda sendiri dan bisa membantu Anda untuk mencapai cita-cita Anda perubahan ke yang arah positif. Yes. Tapi Kang Afif kan juga tadi ini kan Ramadan itu untuk nambah skill baru kayak gitu kan. Nah, bisa aja teman-teman juga mungkin Ramadan juga tipenya kayak Kang Afif gitu, mau menambahkan skill baru. Bisa jadi kan mereka juga mau belajar grafologi kan? Betul. Nah, siapa tahu Anda mau nambah skill baru menjadi seorang grafolog profesional. Bisa banget ya. Kebetulan kami akan ada kelasnya sebentar lagi setelah Ramadan ya, yang program profesional. Yang sertifikasi. Ya gitu. Yang komprehensif. Gitu. Nah, sama nanti linknya kami tulis di bawah ya gitu. Jadi program sertifikasi grafologi komprehensif ya gitu. Itu silahkan join aja, siapa tahu itu bisa jadi bekal buat teman-teman semua. Yes. Terima kasih teman-teman semua. Semoga lancar Ramadannya dan sampai jumpa di Grafocast berikutnya. Bye-bye.